Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan dan senantiasa dalam lindungannya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang semoga kelak kita pada hari kiamat mendapatkan syafaatnya, amin. Sebelum membahas materi yang akan kami sampaikan, pendengaran dulu kami akan membahas materi yang berjudul kelemahan-kelemahan dalam diri manusia. Kami memilih surat Yasin ayat 77 dan surah Al-Balad ayat 4-8. Dan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 1 Nadia Silvi Milania, 2 Anissa Rati Ramadhani, 3 Nabila Setia Paramita, 4 Rahmat Nur Hakim, 5 Aska Ilham, dan 6 Puji Lestari. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya Rahmat Nur Hakim akan menjelaskan bagian pertama surat Yasin ayat 77. Pada ayat ini Allah SWT mengecam manusia-manusia durhaka atas semua ucapan dan perbuatan buruk mereka sambil kembali diingatkan tentang asal kejadian mereka dari suatu yang hina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin." Artinya, dan apakah manusia yang durhaka itu tidak melihat bahwa kami telah menciptakan dari nutfah, yaitu mani, lalu tiba-tiba dia menjadi penantang yang nyata. Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya Al-Ma'alim Al-Tanzil menjelaskan ayat di atas mengingatkan manusia yang membangkang mereka hanyalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang berasal dari sperma yang hina. Al-Baghawi dengan teoritis mengatakan mengapa kemudian orang-orang musyrik itu tidak lantas berpikir tentang asal mula penciptaannya. Menurut Al-Wahidi, kata Al-Khasimum Mubin adalah perdebatan yang sia-sia dan celah kepada Nabi Muhammad SAW karena mengingkari hari kebangkitan serta mengingkari hari kebangkitan setelah manusia mati. Kemudian dari Jamaluddin Al-Qasimi sebagaimana mengutip dari Al-Tayyibi dalam tafsirnya Mahasin Al-Ta'wil menjelaskan bahwa ayat 77 ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, ayat 76. Jadi ayat ini itu berkaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 76. Keduanya ayat ini mengisyaratkan kepada makna al-tahsis, artinya pertanyaan yang menyatakan kebalikan dari kenyataan. Dengan kata lain, menurut Al-Qasimi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar mereka dapat bersyukur, tetapi sebagian dari mereka berlaku ingkar, kufur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari sesuatu yang hina, tetapi sebagian dari mereka malah bersikap sombong. Jadi beberapa mufasir di atas menyebutkan sebuah riwayat bahwa al-insan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Ubay bin Ka'ab. Menurut Quraisy Shihab, kata ini merujuk orang tertentu. Beberapa riwayat menyebut beberapa nama seperti Al-As bin Wail, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan Ubay bin Ka'ab itu sendiri. Bagi Quraisy siapapun orangnya, yang jelas kata ini mencakup semua orang durhaka yang enggan percaya dan banyak membantah. Jadi terkait kisah pada ayat ini, Mujahid, Ikrimah, Urwah ibnu Zubair, As-Sadi, dan Qatadah mengatakan bahwa Ubay bin Khalaf laknatullah datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa sebuah tulang yang sudah rapuh. Lalu ia remas-remas tulang itu hingga hancur dan menyebarkannya ke udara seraya berkata, "Hai Muhammad, apakah engkau mengira bahwa Allah akan membangkitkan hidup kembali tulang ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, yumituka Allah Ta'ala thumma yab'atsaka thumma yahsyuruka ilan nar." Benar, Allah akan mematikanmu kemudian membangkitkanmu hidup kembali lalu mengirimmu ke neraka. Dan turunlah ayat-ayat berikut bahwa kami menciptakan turunlah ayat-ayat berikut hingga akhir surat, yaitu dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani.
Quran Surat Yasin ayat 77 hingga akhir surat. Jadi kesimpulan dari ayat ini adalah dengan berbekal akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia, tujuannya untuk menganalisa, meneliti, melihat, serta berpikir akan penciptaan dunia serta isinya, termasuk penciptaan manusia. Manusia yang diciptakan mula-mula berasal dari mani yang hina, tidaklah pantas untuk sombong dengan menantang kepada Allah atas segala penciptaannya. Jadi dengan tafsirnya Mahasin Al-Ta'wil menjelaskan bahwa ayat 77 ini berkaitan erat dengan ayat sebelumnya, ayat 76. Jadi ayat ini itu berkaitan dengan ayat sebelumnya, ayat 76. Keduanya ayat ini mengisyaratkan kepada makna al-tahsis, artinya pertanyaan yang menyatakan kebalikan dari kenyataan. Dengan kata lain, menurut Al-Qasimi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar mereka dapat bersyukur, tetapi sebagian dari mereka berlaku ingkar, kufur. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dari sesuatu yang hina, tetapi sebagian dari mereka malah bersikap sombong. Jadi beberapa mufasir di atas menyebutkan sebuah riwayat bahwa al-insan yang dimaksud dalam ayat ini adalah Ubay bin Ka'ab. Menurut Quraisy Shihab, kata ini merujuk orang tertentu. Beberapa riwayat menyebut beberapa nama seperti Al-As bin Wail, Abu Jahal, Ubay bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah, dan Ubay bin Ka'ab itu sendiri. Bagi Quraisy, siapapun orangnya, yang jelas kata ini mencakup semua orang durhaka yang enggan percaya dan banyak membantah. Jadi terkait kisah pada ayat ini, Mujahid, Ikrimah, Urwah ibnu Zubair, As-Sadi, dan Qatadah mengatakan bahwa Ubay bin Khalaf laknatullah datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa sebuah tulang yang sudah rapuh. Lalu ia remas-remas tulang itu hingga hancur dan menyebarkannya ke udara seraya berkata, "Hai Muhammad, apakah engkau mengira bahwa Allah akan membangkitkan hidup kembali tulang ini?" Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, yumituka Allah Ta'ala, thumma yab'atsaka, thumma yahsyuruka ilan nar." Benar, Allah akan mematikanmu, kemudian membangkitkanmu hidup kembali, lalu mengirimmu ke neraka. Dan turunlah ayat-ayat berikut bahwa kami menciptakan turunlah ayat-ayat berikut hingga akhir surat, yaitu, dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani. Quran Surat Yasin ayat 77 hingga akhir surat. Jadi kesimpulan dari ayat ini adalah dengan berbekal akal yang diberikan oleh Allah kepada manusia, tujuannya untuk menganalisa, meneliti, melihat, serta berpikir akan penciptaan dunia serta isinya, termasuk penciptaan manusia. Manusia yang diciptakan mula-mula berasal dari mani yang hina, tidaklah pantas untuk sombong dengan menantang kepada Allah atas segala penciptaannya. Jadi Kemudian kami akan memaparkan mengenai isi dari kandungan surat Al-Balad ayat 4 sampai 8. Yang pertama yaitu surat Al-Balad ayat 4 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Yang artinya sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Kemudian dalam tafsir Al-Muyassar, yakni manusia akan tetap dalam kualitas dan kesengsaraan hingga mereka mati. Kemudian setelah manusia mati akan menghadapi kesulitan di alam kubur, dan setelahnya terdapat kesulitan di akhirat. Allah menyampaikan pesan penting yang hendak dikemukakan, yang karena itu terlebih dahulu Allah bersumpah. Pesan itu adalah bahwa manusia terlahir dalam kesulitan. Maksudnya manusia tidak bisa lagi hidup tanpa susah payah sebagaimana yang dialami oleh Nabi Adam dan Hawa. Di surga semuanya tersedia. Akan tetapi mereka harus hidup dengan terlebih dahulu bersusah payah. Bersusah payah yang dimaksud adalah berusaha mencari rezeki, mengatasi rintangan dan sebagainya. Berdasarkan perjuangan tersebut, Allah menilai manusia.
Semakin besar perjuangan yang dilakukan manusia dan semakin besar manfaat yang dihasilkan dari perjuangan itu bagi umat manusia, semakin tinggi nilai manusia di mata Allah. Begitu pula yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat menyebarkan agama Islam. Beliau perlu berjuang agar kebenaran menjadi nyata dan kebatilan menjadi sirna. Akan menjelaskan isi dari surat Al-Balad ayat 5 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ayah sabu allayyaqdira alaihi ahad, yang artinya apakah dia di sini tuh dia manusia, apakah dia manusia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berhak atas dirinya. Tafsir Al-Muyassir dari ayat ini adalah dia manusia mengira bahwa dengan harta yang ia kumpulkan, ia merasa bahwa Allah itu tidak sanggup untuk mengaturnya. Tafsir Jalalain dari ayat ini adalah dia manusia mengira atau menduga bahwa dirinya itu kuat, dia merasa dia hebat. Dia merasa dia punya segalanya. Dia berkuasa. Dia merasa dirinya itu tidak ada yang bisa menandinginya atau mengalahkannya, karena dia merasa dia berkuasa, punya segalanya. Contohnya saja, dia punya mobil bagus, dia punya rumah mewah, dia punya usaha banyak, dia nanam saham di mana-mana, dan dia merasa dirinya itu berkuasa, punya segalanya. Bahkan Allah pun tidak bisa mengalahkannya. Itu pandangannya. Pokoknya tuh dia merasa hebat. Ia lupa bahwa apabila ada orang hebat, pasti di atasnya akan lebih ada orang hebat lagi. Dan di atas segala yang hebat, Allah adalah yang terhebat dari apapun yang hebat. Jadi inti dari surat Al-Balad ayat 5 ini, Allah itu menciptakan manusia untuk menghadapi kesulitan, entah itu kesulitan untuk manusia meraih hidup yang lebih layak, kesulitan untuk manusia agar lebih beriman kepada Allah, dan untuk manusia bersyukur. Bukan malah harta benda atau kekuasaan, kekayaan yang Allah berikan itu memperdaya manusia untuk lupa kepada Allah, tapi untuk manusia bersyukur bahwa Allah itu maha segalanya, bahwa kita itu sebagai manusia, kita itu lemah. Ayat yang ke-6 yang berbunyi yaqulu ahlaktu malan lubada, yang artinya dia mengatakan aku telah mengeluarkan harta yang banyak. Kata ahlaktu berasal dari kata halaka yang berarti tiada manfaat ataupun sia-sia. Kata lubada dalam Al-Quran hanya disebutkan satu kali, yang menggambarkan sesuatu yang banyak dan terhimpun. Apabila sesuatu itu banyak tetapi tidak terhimpun, maka kita tidak dapat mengatakannya sebagai kata lubada, seperti kapas yang berterbangan kemudian terhimpun dalam satu tempat, maka kita dapat menamainya dengan lubada asyuf. Kemudian rambut yang terhimpun dalam bahu singa, kita dapat mengatakannya dengan nama al-labidah. Seperti orang kaya, kita dapat mengatakan orang kaya itu kan banyak harta, tetapi kalau hartanya itu tidak terhimpun atau tercecer di mana-mana, kita tidak dapat mengatakannya sebagai lubada. Kalau kita mengeluarkan banyak harta, tapi dalam pengeluarannya sedikit demi sedikit, kita juga tidak dapat mengatakannya sebagai lubada. Ayat ini dalam tafsir, seperti tafsir Jalalain dikatakan, dia mengatakan, aku telah menghabiskan untuk memusuhinya. Maksudnya, telah memusuhi dakwah Nabi, atau banyak mengeluarkan harta untuk memusuhinya. Dalam tafsir lain juga disebutkan, seperti tafsir Al-Misbah. Ia berkata, aku telah mengeluarkan banyak harta yang terkumpul demi memusuhi Muhammad dan menentang dakwahnya. Nah, kelemahan dalam ayat ini tergambar atau terlukiskan dalam kata lubada yang mengisyaratkan bahwa
pemberiannya itu selalu banyak, tidak ada yang sedikit. Kemudian kata ahlaktu yang berarti menghabiskan secara sia-sia. Apabila kita memberi banyak, itu tidak akan pernah ternilai ataupun tidak akan pernah tergambar, karena sesuatu itu harus banyak dan itu tidak akan terlihat. Nah, di sini saya akan sedikit menyampaikan pemaparan tentang penafsiran dari surat Al-Balad ayat 7 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim ayasabu alam yarahu ahad, yang berarti apakah dia menduga bahwa tidak ada satupun orang yang melihatnya. Nah, di sini saya mengambil dari dua tafsiran, yaitu tafsir Al-Misbah dan juga tafsir Jalalain. Nah, di sini dalam tafsiran tersebut bahwasanya dalam artian surat Al-Balad ayat 7 tersebut bahwa tidak ada satupun orang yang melihat perbuatan yang telah dilakukannya itu. Nah, artian dari ayat tersebut yaitu bahwa tidak ada satupun orang yang melihat perbuatan yang ia lakukan dalam membelanjakan sebagian hartanya untuk kepentingan yang masih dirasa kurang diperlukan atau sebuah kepentingan yang dirasa masih bisa dikesampingkan. Nah, di sini bahwasanya tidak ada satupun orang atau tidak ada satupun makhluk yang dapat melihat sebuah perbuatan yang dia lakukan tersebut dalam membelanjakan sebagian hartanya, termasuk Allah Subhanahu wa taala sendiri, karena ia menduga hal tersebut. Nah, dalam hal tersebut orang tersebut sudah sangat keliru bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah tidur, atau Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah lalai dalam menjaga kita, dalam mengawasi kita setiap langkah atau gerak-gerik yang kita lakukan, apalagi termasuk dalam perbuatan yang sangat keji. Nah, apalagi di sini orang tersebut menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang dapat melihat perbuatan yang ia lakukan dalam menghambur-hamburkan sebagian hartanya untuk sebuah kepentingan yang masih bisa dikesampingkan. Nah, di sini walaupun begitu Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan sebuah balasan kepada orang tersebut, yang dimana orang tersebut telah lalai dalam mengingat Allah, sehingga Allah pasti sudah akan memberikan sebuah balasan yang setimpal atas perbuatan yang sangat keji tersebut dalam menghambur-hamburkan sebagian harta miliknya. Nah, Saya akan menjelaskan kelemahan-kelemahan manusia menurut surat Al-Balad ayat 8 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'allahu ainain, yang artinya bukanlah kami telah memberikan kepadanya dua mata. Menurut tafsir Al-Misbah, bukanlah kami telah menciptakan kepadanya dua mata untuk melihat, juga lidah dan bibir agar ia mampu berbicara. Kemudian diperjelas kembali dalam tafsir Kementerian Agama yang berbunyi, untuk mencapai kekayaan ia perlu dua mata. Lalu siapakah yang memberinya mata bila bukan Allah? Untuk mencari rizki ia perlu berbicara. Lalu siapakah yang memberinya lidah dan juga bibir agar ia mampu berbicara bila bukan Allah? Dalam membesarkannya ia telah menyusu kepada ibunya. Lalu siapakah yang menyediakan air susu itu bila bukan Allah? Dengan demikian, keberhasilan adalah karena bantuan dan kasih sayang Allah. Oleh karena itu, kita sebagai manusia tidak boleh sombong dan menyombongkan diri karena harta-harta kita. Mata, lidah,
dan nafsu adalah nikmat yang tiada tara. Jadi, Allah memberikan dua jalan baginya, yaitu jalan yang baik dan jalan yang buruk. Ia mempergunakan untuk jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Mishkat Al-Anwar, bahwa mata memiliki 7 kelemahan. Tetapi saya di sini akan menjelaskan 3. Yang pertama, manusia mampu melihat benda-benda di luar darinya, tetapi ia tidak mampu melihat dirinya sendiri. Yang kedua, banyak kesalahan yang dimiliki oleh mata untuk melihat, seperti benda yang diam tampak bergerak dan benda yang bergerak tampak diam. Yang terakhir, penglihatan kita dilengkapi oleh penglihatan batin. Jadi tadi sudah disampaikan dan dijelaskan oleh teman-teman saya materi tentang kelemahan-kelemahan manusia. Di sini saya akan mencoba untuk menyimpulkan beberapa materi-materi yang sudah dijelaskan tadi. Pada dasarnya manusia memiliki dimensi fisik dan psikis, atau bisa disebut juga dengan biologis dan psikologis yang mengalami evolusi perkembangan. Secara biologis manusia dilahirkan dengan penuh keterbatasan. Pertanyaannya adalah, apakah mungkin manusia bisa mempertahankan kehidupannya tanpa bantuan orang lain atau tanpa kehadiran orang lain? Jawabannya mungkin saja tidak. Karena pada dasarnya manusia tidak memiliki naluri untuk hidup sendiri dan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang membutuhkan bantuan dan membutuhkan kehadiran orang lain. Organ-organ manusia ketika masih kecil atau bayi masih sangat rentan, sehingga membutuhkan bantuan orang lain dalam bentuk latihan maupun asupan untuk bisa menyempurnakan evolusi biologisnya. Tidak seperti makhluk lain seperti hewan ya, yang dari kecil sudah memiliki naluri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun faktor yang paling utama dan mendasar yang membedakan manusia dari makhluk lainnya adalah bahwa manusia memiliki akal atau kecerdasan. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa manusia itu makhluk yang sangat mulia dan memiliki derajat yang sangat tinggi. Adapun di sisi lain, Al-Quran juga menjelaskan bahwa manusia memiliki kelemahan-kelemahan. Antara lain yaitu adalah manusia sejatinya tak lebih dari setetes air mani yang bertemu ovum dari ibunya. Jadilah darah dan seonggok daging yang kemudian akan membentuk manusia seutuhnya. Lantas, kenapa mereka sombong dengan keadaannya tersebut? Yang berikutnya adalah tidaklah manusia menyadari kalau ia berasal dari yang tidak ada. Lantas diadakan, namun itu pun melalui bahan yang berupa tanah. Tapi, kenapa lantas mereka menentang penciptaan yang maha kuasa tersebut? Yang berikutnya adalah manusia diciptakan dalam keadaan yang sangat bodoh, yang kemudian diajarkan berbagai pengetahuan. Itu pun pengetahuan manusia sangatlah minim ataupun memiliki batasan nalar. Dengan perbandingan ekstrim, yaitu ilmu yang dimiliki oleh manusia itu hanyalah segelas air putih, sementara ilmu yang dimiliki oleh Allah itu seluas samudra beserta isinya. Yang berikutnya adalah manusia sejatinya tidak akan pernah bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah, baik itu dalam hal wujud maupun batin. Yang berikutnya adalah manusia dapat melihat apapun karena diberi Allah sepasang mata, namun tidak sampai kepada hal yang bersifat gaib. Hanya bisa melihat hal yang bersifat wujud. Ya, mungkin itu beberapa poin yang sudah saya simpulkan, yang sudah saya sampaikan. Sekian dari kami. Semoga bermanfaat. Ingat, tetap jaga kesehatan, social distancing, tetap di rumah dulu, belajar dari rumah. Jangan ke tempat-tempat umum atau keramaian, apalagi ke pusat perbelanjaan untuk memburu kebutuhan lebaran.
sebagai manusia kita hanya dapat berusaha dan berdoa. Semoga hal ini cepat selesai, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, banyak salah dari kami, saya mohon maafnya. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.